Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aljutri dengan NIM 0801192047 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas 10 semester 3. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai diabetes mellitus. Pastinya teman-teman udah pernah mendengarkan istilah penyakit ini. Pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia untuk prevalensi diabetes tertinggi, bersama dengan Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Dengan perkiraan jumlah penderita diabetes sebanyak 10 juta orang. Diabetes dengan komplikasi kematian 6,7% merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Prevalensi penderita diabetes di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi 6,9% pada tahun 2016. Pada diabetes mellitus didapatkan defisiensi insulin absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Diabetes mellitus diklasifikasikan atas diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus pada kehamilan. Untuk lebih mengenal diabetes mellitus, maka saya akan menjelaskannya dengan menggunakan konsep 5W plus 1H, yaitu what, where, who, why, when. Apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah keadaan kadar gula atau glukosa dalam darah meninggi. Kondisi ini disebut hiperglikema. Penyakit ini juga disebut penyakit kencing manis. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa menjadi energi. Siapa sih yang rentan terkena riwayat diabetes mellitus? Kebanyakan penderita diabetes mellitus adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas. Laki-laki dan perempuan memiliki faktor risiko yang sama untuk kejadian diabetes mellitus. Mereka yang mempunyai riwayat orang tua menderita kencing manis lebih besar risikonya untuk terkena kencing manis atau diabetes mellitus. Kenapa sih diabetes mellitus bisa terjadi? Untuk secara umumnya, diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar gula darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes ini dikenal juga dengan diabetes autoimun. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Selain kedua jenis diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon, dan gula darah akan menjadi kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus antara lain faktor genetik, imunologi, dan gaya hidup. Kapan seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus? Dalam keadaan normal, kadar gula darah puasa orang dewasa adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Pada prediabetes, kadar gula darah puasa mengalami kenaikan dan bisa mencapai 100 hingga 125 mg per desiliter. Jika kadar gula darah puasa sudah lebih dari 125 mg per desiliter, maka seseorang sudah dikatakan mengidap penyakit diabetes. Namun, perlu diketahui, melonjaknya kadar gula darah tidak selalu berarti bahwa seseorang mengidap penyakit diabetes. Dari mana sih asalnya diabetes mellitus? Diabetes dapat berasal dari gangguan autoimun, tekanan darah, diet makanan, riwayat keluarga, berat badan, dan obat-obatan. Bagaimana cara mencegah diabetes mellitus? Pencegahan pada diabetes mellitus lebih difokuskan pada gaya hidup dan aktivitas fisik.
Pengontrolan kadar gula dalam darah dilakukan dengan mengurangi berat badan, diet, dan olahraga. Jika kedua hal tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka diperlukan suntikan insulin. Pernah dengar mitos orang diabetes tidak bisa menjadi donor darah, atau bahkan diabetes bukan masalah besar? Mari kita simak jawaban dari Kementerian Kesehatan. Banyak orang beranggapan bahwa diabetes itu bukan masalah besar. Faktanya, jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Diabetes adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Banyak mitos yang beredar bahwasanya penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Faktanya bahwa penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Banyak juga mitos yang beredar bahwasanya penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Faktanya, insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibandingkan tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan, karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Ayo untuk selalu menjaga kesehatan kamu dan keluargamu dengan saling mengingatkan agar menjaga pola hidup sehat dan jangan lupa untuk lakukan olahraga rutin agar hidup tetap sehat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.